Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar kami Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Dan beranjak dari rekan gelagah tadi, kita langsung masuk ke dalam bincang pagi. Dan ini juga bisa disiarkan, bisa didengarkan tidak hanya melalui terestrial kami di 102 FM, namun juga melalui RRI Digital, Sorot RRI Bogor, Sorot Pro 1 RRI Bogor. Dan pagi ini kita berbicara tentang culture ya, tentang budaya, seni, yang mana ini juga sangat erat kaitannya dengan moral manusia. Dan pagi ini saya kedatangan narasumber yang cukup luar biasa. Saya bertemu dengan kiai-kiai. Jujur saya kalau ketemu dengan bapak-bapak kiai di sini saya insecure. Saya awkward karena di depan saya adalah keluarga besar saya. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai santri, Majelis Taklim dan pelopor penggerak musik Islami di Kabupaten Bogor. Dan sudah ada Bapak Lukman Al-Rashid. Ini Ketua Umum DPD Laski Nusantara Jaya Kabupaten Bogor, anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi 2. Assalamualaikum, selamat datang Pak Lukman. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan yang kedua, Pak Kiai Haji Abdul Aziz Sarnata, Ketua Pengurus Daerah Matlaul Anwar Kabupaten Bogor. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Sama-sama. Makasih juga udah diundang ke sini. Bisa ngeliatkan kerjaan adiknya kayak gimana. Jadi pertemuan dulu. Ini ngobrol keluarga jadi. Reuni keluarga. Dan yang ketiga adalah Abah Haji Farhan. Ini adalah Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bogor. Assalamualaikum, selamat datang Abah di studio kita. Dan ini kita ingin tahu juga, masyarakat juga ingin tahu Laski itu seperti apa. Laski Nusantara Jaya. Setahu saya dulu hanya LASK saja, tidak ada Nusantara Jaya. Apakah ada pengaruh prediksi di sana kita tidak tahu. Tapi boleh cerita dikit lah Pak Lukman itu tentang Laski itu sendiri. Baik, terima kasih Kang Yafri. Jadi Laski Nusantara Jaya itu adalah organisasi yang menaungi para seniman musik nuansa Islam yang ada di Kabupaten Bogor. Dan organisasi ini berjenjang berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi dan pusat kan Yafri. Selama ini kita memang mengkoordinasikan semua komponen yang berkaitan dengan seniman-seniman musik nuansa Islami. Kita tahu kalau bicara musik nuansa Islami kan genrenya banyak ya, genrenya banyak. Ada kasidah, ada marawis, ada hadra, ada gambus gitu ya. Ada pop religi itu banyak. Nah, kita di DPD ini mendorong supaya kreativitas seniman-seniman musik nuansa Islami di berbagai macam genre itu terus mau meningkatkan kreativitasnya. Dan kita membuka ruang-ruang untuk mereka, ruang untuk juga bukan hanya latihan, mereka juga ada ruang untuk mengekspresikan dari proses yang mereka sudah jalani. Itu kan termasuk tempat mereka untuk tampil panggung dan mungkin kompetisi di antara mereka seperti itu. Iya, kompetisinya sudah kita lakukan sejak berjenjang. Saya perlu informasikan, saya ditunjuk oleh para seniman untuk memimpin DPD Laski NJ Kabupaten Bogor itu per 24 Oktober tahun 2024 ya. Baru setahun nih baru setahun menjabat. Kemudian kita langsung tancap gas. Di pas pelantikan kita lantik juga seluruh DPK se-Kabupaten Bogor tingkat kecamatannya. Di 2025 ada, menurut teman-teman seniman-seniman qasidah, ada terobosan dan hal yang baru. 543 tahun kita Hari Jadi Bogor. Pada ulang tahun ke-543 itu musik nuansa Islam itu masuk dalam rangkaian Hari Jadi Besar Bogor. Jadi tidak hanya hari besar agama saja, hari besar daerah juga. Ini kan suatu kebanggaan buat para seniman yang tadinya tidak pernah ada event seperti itu. Di Hari Jadi Bogor kemarin dilaksanakan dan antusiasme dari seniman-seniman qasidah itu sangat luar biasa. Ramai mereka. Kemudian karena ini kelihatannya akan menjadi agenda rutin Kang Yofri, kita juga kita bicara hari ini terkait dengan santri dan majelis taklim.
Kita mengenal ada 22 Oktober Hari Santri. Nah, mestinya kemarin 22 Oktober kita juga melaksanakan event festival dalam rangka Hari Santri. Namun karena kita di DPD Laski Nusantara Jaya Kabupaten Bogor ditunjuk sebagai tuan rumah oleh DPP kegiatan pemilihan duta-duta Qosidah tingkat nasional, maka kita akan berfokus membranding Kabupaten Bogor dengan kegiatan pemilihan duta-duta Qosidah tingkat nasional. Jadi seluruh provinsi di Indonesia insya Allah akan hadir ke Kabupaten Bogor pada tanggal 4 sampai dengan 7 Desember. Jadi karena ada event itu, akhirnya kita harus mengalah pada tahun ini kegiatan festival di Hari Santri kita tunda dulu, nanti kita akan laksanakan di tahun depan. Jadi ke depan ini festivalnya sudah akan berjenjang insya Allah. Jadi mulai dari festival di tingkat desa, kemudian festival di tingkat kecamatan, dan endingnya festival di tingkat Kabupaten Bogor tadi dalam rangka Hari Jadi Bogor dan dalam rangka Hari Santri. Hari Santri. Kang Yafri, betul begitu. Oke, ini cukup menarik. Nah, di satu sisi pondok pesantren, kemudian juga ormas keagamaan, ada NU, Pak Matlaul Anwar salah satunya, dan masih banyak lagi. Ini menjadi basis dari tumbuhnya seni budaya Islam di sini. Dan kita juga ingin tahu nih dari bagaimana pondok pesantren, bagaimana ormas keagamaan itu memiliki peran besar dalam mengembangkan seni musik Islami seperti itu. Nah, saya kurang begitu tahu ya. Ada mungkin pandangan musik itu bukan dari Islam gitu kan. Ada bahkan sampai bilang musik itu haram. Nah, saya pengen pencerahannya nih dari Bapak-bapak Kiai ini. Entah dari Abah Farhan atau Akang Aziz nih. Mangga silakan nih. Seperti apa sih kedudukan seni itu dalam agama itu, Pak Kiai? Ya. Pertama tentunya kita akan menyoroti tentang sejarah daripada qasidah ini. Jadi qasidah ini kalau dulu itu yang paling masyhur itu adalah rebana. Yang di itu ya, yang kayak ketimpling semacam itu. Nah, kemudian qasidah rebana adalah salah satu bentuk seni tradisional yang bernuansakan Islam. Nah, kemudian dari rebana tersebut ada beberapa jenis rebana. Pertama ada yang namanya rebana ketimpring yang dikenal dari pelosok-pelosok pesantren terdahulu. Itu rebana ketimpring. Kemudian yang kedua ada rebana biang. Dan yang ketiga ada rebana qasidah, kemudian ada rebana gambus. Kalau kita lihat bahasa rebana, rebana itu asal kata dari bahasa Arab. Artinya Robbana. Oh, Robbana. Rob itu ya, Allah, ya Tuhan kami. Nah, dengan adanya seni qasidah rebana ini seakan-akan pertama bahwa mereka itu berdoa kepada Allah. Subhanallah, luar biasa. Menembus langit ya. Robbana. Robbana. Robbana itu seseorang ketika berdoa pasti ada bahasa Robbana. Robbana. Lalu dijadikanlah sebuah seni. Dan seni ini tentunya bernuansakan Islam. Karena di dalam Robbana tersebut banyak dakwah-dakwah yang disampaikan kepada orang-orang awam. Dari bahasa-bahasa Robbana itu kan, contoh dulu lah, kita mengenal ada yang namanya qasidah Nasidaria dengan judul lagunya Perdamaian. Betul, saya tahu itu. Itu kan menyampaikan kepada umat bahwa kita itu harus damai. Dengan damai kita indah, dengan damai kita nyaman. Apapun yang akan kita lakukan dengan damai tersebut, maka insya Allah akan mengarah sesuatu yang positif. Itu di recycle ulang sampai sekarang itu. Iya, jadi hype banget ya. Ya, sampai sekarang itu makanya alhamdulillah, apalagi dengan adanya Laski di Kabupaten Bogor, Kang Lukman luar biasa kan sebagai ketua umumnya, tancap gas, lebih mengenal lagi, bahkan setiap event kegiatan di pondok pesantren dan majelis taklim pasti di situ ada yang namanya rebana ataupun qasidah. Itu sudah menjadi keharusan ketika ada kegiatan, baik itu peringatan Maulid, kemudian Isra Mi'raj, ulang tahun pesantren, milad, dan sebagainya, pasti ada nuansa musik Islami yang namanya rebana. Apalagi diperkuat dengan Laski yang ada di Kabupaten Bogor. Itu barangkali. Ya, seni ini kan sebuah produk kreatif ya, hasil kreasi dari manusia, dan tentunya bisa berkolaborasi dengan apa saja.
dengan budaya daerah atau mungkin dengan musik-musik kontemporer. Yang jelas tidak mengajak kepada kemaksiatan. Ya, dan kita tahu kan ada tempat-tempat arena-arena bernyanyi yang jarang juga ada musik kasidahnya juga. Ini juga tantangan kita untuk menghadapi kondisi zaman dan juga realita di lapangan, degradasi moral dan lain sebagainya. Nah, Pak Aziz mungkin bisa digambarkan bagaimana peran dari organisasi masyarakat itu untuk mengembalikan anak-anak muda, generasi-generasi kita ke jalan yang benar. Itu saja. Terima kasih nih buat RRI yang telah mengundang kami, terutama sekali tentang musik Islami yang mulai sekarang ini sudah mulai tergerus. Betul, saya setuju itu. Alhamdulillah dengan kemunculan Laski Nusantara Jaya, terlebih beliau akan melaksanakan atau mengadakan kegiatan event besar tingkat nasional loh. Ya. Tingkat nasional yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Desember. Ini kan sangat luar biasa. Genre musik dari kita mulai mengenal musik terus sampai sekarang perubahan-perubahan. Nah, kita melihat bahwa terutama sekali ini anak-anak muda ini. Anak-anak muda itu nyaris tidak ada yang suka dengan kitimpring. Nah, mudah-mudahan dengan kemunculan Laski Nusantara Jaya ini, anak-anak muda di kita sudah mulai mengenal kembali. Walaupun kata orang ini jadul. Padahal sebenarnya tidak begitu jadul ini padawan ini. Tapi ada batasan gitu nggak sih, Pak Kiai? Kalau misalkan berkreasi dengan basisnya itu musik-musik yang ketimbring itu, misalnya kasih gitar, kasih DJ mungkin musik itu. Ada batasannya? Sebenarnya nggak ada batasan. Nggak ada batasan ya? Nggak ada batasan. Oh ya. Malah ketika misalkan dikolaborasi nih, rebana yang kitimpring itu gitu kan, lalu dipakai gitar gitu kan. Jadi sebetulnya dari mulai anak-anak kecil, remaja, muda, terus juga dengan orang tua, itu sebenarnya bisa berkolaborasi sehingga enak didengar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Laski NJ ini bisa memperlihatkan, misalnya ada tepukan rebana dengan angklung misalnya. Nah, biar didengar juga oleh sama anak-anak muda ya, atau gitar misalkan, dengan gitar rebana dengan mempergunakan misalnya musik rock misalnya. Nah, ya kan, musik rock gitu. Ini luar biasa kan kalau menurut saya gitu loh. Jadi biar tumbuh lagi, yang terpenting alat musiknya ini, rebananya jangan sampai hilang. Apalagi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Abah Farhan, asal kata dari robana, ya Allah, wis luar biasa. Jadi nuansa dakwahnya terlihat. Tadi juga dicontohkan dengan misalnya lagu-lagu perdamaian. Roma Irama juga salah satu. Karena banyak masyarakat yang tahu kalau judi itu haram itu dari lagunya Roma Irama itu. Ada pesan moral. Ada pesan moralnya. Lanjut. Ya, terlebih dulu itu kan ketika di majlis-majlis talim, orang hajatan, tadi sampaikan juga ada maulid atau Isra Miraj, mereka disambut dengan rebananya itu. Ini kan dari nuansa Islamnya ini muncul kembali. Luar biasa. Jadi sebenarnya musik bisa dikolaborasi antara musik kitimpring tadi atau tepakan yang dengan gitar, misalnya gitar musik rocknya ini gitu kan. Jadi biar didengar betul gitulah. Jadi artinya seni ini di dalam pandangan Islam secara moderat itu kedudukannya netral, kurang lebih seperti itu ya. Oh iya. Karena kan sekarang ini banyak yang anti Timur Tengah kan gitu. Yang kemarin viral itu kan. Aduh, ini Timur Tengah, ini Arab ini.
Kita punya musik banyak Nusantara, dan Iya. ada gamelan, ada Iya. reban di situ. Sebenarnya itu sudah, Pak Sudah, ya? Yopi. Besok nanti di pemilihan duta tingkat nasional, makanya saya ajak semua Penasaran, ya? masyarakat Kabupaten Bogor, Pak Yopri dan para kiai, pimpinan pondok pesantren, silahkan hadir. Besok itu ada beberapa cabang yang akan diperlombakan. Subhanallah. Salah satunya adalah cabang kasidah kontemporer, kolaborasi. Artinya mulai berkembang ya, naik satu Kolaborasi tingkat. ada. Kita kan memang udah lama tidak melihat event-event ya. Kita tidak melihat Iya, iya. event-event yang besar yang dilaksanakan sehingga referensi kita terkait dengan perkembangan musik nuansa Islami itu seperti apa. Itu tidak pernah ada karena event-event yang tadi yang disampaikan oleh Kiai Farhan itu hanya event secara organik alamiah di pondok pesantren. Ketika ada kegiatan ya ada penampilan dari mereka para pemain rebana, misalkan pemain hadroh, pemain marawis. Di saat hajatan juga ada. Bahkan mungkin hari ini udah mulai terkikis nih. Kemarin saya dikasih player sama teman saya di DPD, sahabat saya Kang Fuad, di beberapa tempat, di beberapa tempat hajatan itu si orang yang resepsi bikin parade kasidah. Jadi mereka hiburannya kasidahnya diparadekan, banyak yang daftar, banyak yang tampil sehingga hiburannya itu. Hadiahnya tidak seberapa gitu. Tapi ini masih ada di kampung-kampung yang Iya, seperti iya, itu. benar. Besok kenapa kita ingin adakan festival yang cukup banyak dalam rangka tadi memberikan ruang tempat kepada para seniman bukan hanya berlatih, mereka juga bisa mengekspresikan dengan bentuk festival itu. Besok nanti ada kasidah kolaboratif. Kemudian ada juga kasidah klasik. Itu pertandingan besok itu. Kemudian ada bintang vokalis gambus. Ada bintang pop religi, pop religi pertandingan. Dan tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Kiai. Ini kategorinya mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan itu putra-putri. Jadi sebenarnya sudah ada, cuma kan memang kalau tidak ada ruang yang dibuka oleh pemerintah daerah untuk tadi mendorong kreativitas para seniman, itu tidak akan nampak. Baru di periode ini tadi yang saya sampaikan di zaman Bupati Pak Dut Rudi mendorong semua seni budaya di Kabupaten Bogor harus tumbuh dan berkembang, gitu kan. Makanya musik nuansa Islam yang selama ini berjalan secara organik sudah mengarah kepada harapan kita menjadi profesional. Bahkan tadi Kiai sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana Nasidariah begitu fenomenal sampai hari ini dengan lagu perdamaiannya misalkan. Nah, ini kan dibutuhkan ruang, gitu, dibutuhkan ruang. Itu mungkin saya kira pagi hari ini. Nah, bagaimana peran dari pondok-pondok pesantren dan peran Majelis Taim? Besok, Pak Yopri, kita mau mengadakan juga pemecahan rekor muri. Menyanyikan lagu kasidah terbanyak di Laski Nusantara Expo. Laski Nusantara Expo ya. Ini akan saya sampaikan. Laski Nusantara Expo yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 7 itu bukan hanya pemilihan duta. Kalau hanya pemilihan duta, gaungnya kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi besok akan ada silaturahmi nasional keluarga besar seniman qasidah seluruh Indonesia akan kumpul di Kabupaten Bogor. Yang kedua, berkumpulnya di Kabupaten Bogor. Yang kedua, pemecahan rekor muri, menyanyikan lagu kasidah oleh penyanyi terbanyak. Yang ketiga, tadi Rapimnas, rapat pimpinan nasional akan kita laksanakan di Kabupaten Bogor dalam rangka apa? Dalam rangka mendorong kasidah sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. UNESCO ya, PBB itu. Indonesia. Nah, harapannya ke depan justru menjadi warisan budaya tak benda dunia di UNESCO tadi. Nah, ini kan belum pernah terpikir. Maka terobosan-terobosan ini kita dorong supaya apa? Supaya kemudian ada kebanggaan dari para seniman kasidah yang ada di seluruh Indonesia tentunya.
acara utamanya sih sebenarnya awalnya kan cuma pemilihan duta qasidah, ini hanya begitu-begitu saja. Tapi ketika kita kemas dengan menarik, kita akan adakan Expo Laski Nusantara besok yang berkaitan dengan misalkan ada stand-stand, ada booth-booth di sana yang memasarkan produk-produk yang berkaitan dengan musik nuansa Islami, ada pengrajin rebananya, ada pengrajin hadrohnya segala macam, ada pengrajin busananya, karena ada senimannya juga, ada senimannya, ada kreator kreatif. Nah itu kita kemas semenarik mungkin besok acaranya. Ekonomi sirkulir ya jadinya. Ekonomi sirkulir. Ya, kenapa kemudian Pak Bupati juga mendukung penuh kegiatan ini. Ketika saya datang ke beliau meminta izin untuk pelaksanaan kegiatan ini, beliau mendukung. Kenapa? Harapan Pak Bupati tentunya sama. Ini adalah bentuk promosi daerah. Terhadap siapa? Terhadap semua kafilah-kafilah yang datang dari 10 provinsi yang datang ke Kabupaten Bogor. Maka saya mengajak warga Kabupaten Bogor, ayo kita sambut dengan terbuka kafilah-kafilah yang datang, memberikan rasa nyaman kepada para kafilah yang datang, supaya apa? Harapannya kemudian supaya mereka balik ke kampung halamannya bercerita baik tentang Kabupaten Bogor. Ke depannya tadi tingkat wisatawan yang datang ke Kabupaten Bogor akan semakin banyak, pertumbuhan ekonominya akan baik. Menopang industri pariwisata juga. Menopang industri pariwisata. Yang kebetulan kemarin Pak Bupati kita kan baru dapat award dari Detik. Itu kita ucapkan selamat kepada beliau. Selamat buat Pak Bupati. Dan kita akan lanjutkan obrolan menarik kita di sesi kedua. Kita juga akan bahas tentang ternyata banyak talenta-talenta legendaris asal Kabupaten Bogor, termasuk keluarga kita yang katanya pernah juara nasional waktu itu, Ajis, sampai ke Masjid Istiqlal. Nanti kita bahas setelah jeda berikut ini. Tetap jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Bogor. Ya, Anda masih mendengarkan Bincang Pagi Dinamika Bogor dengan topik kita pagi ini adalah santri Majelis Taklim pelopor penggerak musik Islami di Kabupaten Bogor. Dan masih bersama saya Yofri, ada Kang Lukman Al-Rasyid, Kiai Haji Abdul Aziz Sarnata, dan Abah Haji Farhan. Dan kita masih berbicara tentang seni dan budaya dan bagaimana tantangan untuk memajukan seni dan budaya Islami melalui musik Islami di Kabupaten Bogor. Dan ternyata torehan-torehan prestasi dan bahkan legendaris musik kasidah itu adanya di Kabupaten Bogor. Nah, kita pengen ngobrol nih sama Ajis nih. Nah, siap. Ajis katanya di kampung yang terpelosok di Dramaga itu ada sebuah majelis taklim yang menorehkan prestasi marawis atau hadroh tingkat nasional. Itu ceritanya siapa? Itu yang ngajarin siapa? Itu kan daerahnya pelosok jauh. Nah, itu TV juga renyek kalau masuk sana dulu itu. Jadi maksudnya pengaruh budaya luar itu masih belum kesini. Jadi sebenarnya kenapa musik hadroh ini mulai tergerus? Yang jelas bahwa ruang untuk berkreasi ini sangat minim. Nah, padahal dulu seperti di kampus itu Uncal, di grup Majelis Taklim Al-Hikmah. Nah, ya kan? Majelis Taklim Al-Hikmah itu sampai ke tingkat nasional. Tingkat nasional di bawah kepemimpinan Haji Zubaidah kan sebagai vokalisnya gitu kan. Kalau sekarang udah mulai suaranya sudah mulai endut-endutan itu. Napasnya sudah habis itu vokalisnya. Nah, karena ruang tadi, ruang sempit. Dulu musik rebana ini, hadroh itu selalu ditampilkan terutama di kegiatan-kegiatan orang yang hajatan. Sekarang nih hajatan ini udah nggak ada yang pakai hadroh itu. OT ya? Ya, sekarang lebih kepada musik-musik apa ya namanya, modern gitu kan. Dangdut gitu. Padahal kan kalau dulu nih di kampung-kampung tuh hajatan itu pasti memanggil kiai. Nah, sebelum acara penceramah itu ada penampilan ataupun yang dipanggil dari hadroh yang dari kampung tersebut. Nah, ruang itu yang sekarang sudah mulai terkikis. Nah, alhamdulillah dengan adanya Laski NJ ini, Nusantara Jaya, ini mulai membuat sebuah ruang walaupun mungkin dalam bentuk festival misalnya. Nah, ini
ini apa namanya PR besar buat Laski supaya ruang itu tidak hanya di festival-festival atau acara-acara seremoni, termasuk juga di pemerintahan tingkat bawah, misalnya di desa. Sekarang udah nggak lagi banyak memanggil musik-musik hard rock. Nah, inilah ruang-ruang itu yang sebenarnya kenapa anak-anak muda ataupun anak-anak kecil itu atau dewasa sudah mulai tidak begitu mengenal dengan musik rebana karena ruangnya yang sangat minim. Ya, itu. Meskipun sekarang ada ruang digital melalui media sosial. Padahal ada ruang itu gitu loh. TikTok gitu. Ya, benar. Misalkan kan padahal bisa ya. Ruang itu dipergunakan dengan TikTok, misalkan wah ini mengenalkan ini lagi. Nah, nanti mungkin akan diawali dengan Laski NJ kan gitu lah. Ya, tapi gimana Abah Farhan, ini teman-teman di pondok kita kalau masuk ke media sosial, masuk ke ruang publik digital, ancamannya juga berat juga nih, Kang. Tahu sendiri ya, kalau misalkan isunya soal agama, isunya soal SARA, wow, luar biasa nih. Kita masuk ke ruang digital, apa tidak mengganggu gitu untuk santri-santri masuk ke sana? Atau justru dipersiapkan santri-santri untuk berjihad di ruang digital untuk menyampaikan dakwah dan syiar-syiar agama melalui seni seperti itu? Ya. Kalau menurut pandangan saya bahwa memang kita harus ikut bersaing. Dan kita harus terjun ke arah sana. Kita harus kuasai, terutama dalam seni-seni Islam. Gitu. Nah, makanya pondok pesantren tentunya melalui FVP, insya Allah ke depan akan bekerja sama dengan Laski. Wih, keren. Nah, ini ya. Wah, benar ini. Dalam rangka pelestarian dan pengembangan. Nah, ini yang diperlukan. Biar para santri masuk TikTok ya. Tentunya ini harus memerlukan trik-trik tertentu. Artinya sudah ada ya konten-konten kreator dari para santri yang bisa mendrive itu. Ada. Nah, makanya kami sangat betul-betul mengusulkan melalui Laski ini untuk pelestarian dan pengembangan kaitan dengan masalah seni budaya Islam ini. Pertama adalah mengintegrasikan pelajaran alat musik tradisional, terutama harus ada lah ini. Hadroh itu ya. Hadroh ini Laski harus terdepan gitu kan untuk mengembangkan ini melalui hal-hal tersebut, pelajaran-pelajaran alat musik. Kemudian yang kedua, alhamdulillah akan dilaksanakan yaitu menyelenggarakan lomba dan festival. Melalui event ini kan sangat luar biasa kan. Antusiasme para santri yang ada di Kabupaten Bogor itu luar biasa. Apalagi santri sekarang kan sudah cukup dikdaya ya. Ada perda fasilitasi pondok pesantren. Ini Pak, ini Pak lupa nih. Tinggal satu lagi PR. Apa itu? Perbuk. Perbuknya belum ya? Itu mah keberpihakan. Keberpihakan Bapak Bupati kita. Dengan adanya perda sudah luar biasa. Kinerja daripada DPRD Kabupaten Bogor memperhatikan pondok pesantren. Berarti kalau kayak begitu, ruang yang mulai terkikis itu bisa, kalau dulu kan tadi itu yang hajatan panggil yang rebana ya kan? Betul. Nah, berarti bisa dipergunakan sekarang ruangnya dengan TikTok misalkan kan atau YouTube ya. Ruang-ruang itu kayaknya Laski harus punya ini nih masuk ke ruang digital ini. Kan berjihad di sini. Iya, kan kalau kita melihat ya Pak Kiai izin. Ya. Secara organik sebenarnya perawatan musik nuansa Islam itu sudah berjalan secara organik, secara alami. Tadi pondok pesantren, majelis taklim. Hari ini majelis taklim luar biasa. Hampir semua majelis taklim punya itu kan gitu. Cuma tadi yang disampaikan oleh kayak Pak Abah Farhan gitu. Memang ruang-ruang festivalnya yang tidak ada, ruang publishnya yang tidak ada. Betul. Maka ruang-ruang publish itu ke depan akan kita lakukan secara berjenjang untuk memfasilitasi teman-teman di pondok pesantren, misalkan ada hari santri.
Nah, di Hari Santri kita laksanakan festival misalkan untuk apa? Untuk mendorong kreativitas santri untuk terus termotivasi. Kalau ada festival kan mereka akan termotivasi. Terus untuk mendorong ruang-ruang kreativitas teman-teman di Majelis Taklim misalkan. Nah, itu di Hari Jadi Bogor itu juga kan kita adakan kegiatan festival musik nuansa Islami. Kembali ke tadi yang disampaikan bahwa di Kabupaten Bogor sebenarnya banyak talenta. Banyak talenta. Besok pernah ada Bani Harun. Kita juga punya El Pawas. Kita juga punya grup Al-Fahariyah kan ya. Ini grup-grup yang di nasional sudah terdengar. Cuma kan belum terinformasikan secara untuk kalangan pondok baik, dan majelis sangat akrab. Gitu. Makanya tadi masih banyak saya kira mereka yang memang konsen dan serius dalam pengembangan musik nuansa Islami, dan ini harus diberikan ruang oleh kita. Di Laski Nusantara Expo sendiri yang tadi Laski Nusantara Fest itu sendiri, mohon maaf, kita coba memanfaatkan media sosial. Karena kita tahu bahwa branding terhadap kegiatan musik nuansa Islami ini sangat lemah, maka kita di panitia bikin juga kegiatan perlombaan ngonten TikTok. Sengaja kita kasih ruang supaya apa? Supaya semua orang mau bikin konten terkait dengan musik nuansa Islami, qasidah hadroh dan sebagainya, memperkenalkan juga Laski Nusantara Fest-nya, memperkenalkan juga terkait dengan Laskinya. Itu sudah kita share di akun-akun TikTok, di Solid Official juga di akun TikTok kita sebar. Hadiahnya juga menarik. Hadiahnya jutaan rupiah. Jadi hadiahnya jutaan rupiah. Tapi tadi animo teman-teman mungkin juga karena faktor keterbatasan sehingga sampai hari ini tuh lomba konten TikTok tidak terlalu banyak peminat. Padahal tadi hadiahnya jutaan rupiah. Entah karena kami itu bikin kriteria ketentuan khususnya yang memberatkan mereka atau karena faktor apa, nanti kita akan evaluasi menjelang 5 hari menjelang acara, barangkali masih bisa kita dorong. Tapi akun official kita, Laski NJ official kita belum pernah kita bentuk, jujur saja. Baru kita buat di event ini. Sekarang followernya yang mengikuti kita sudah di atas 1.000, padahal belum sampai 1 bulan. Belum sampai 1 bulan. Ini baru beberapa kita mulai publish itu di akhir bulan Oktober. Di akhir bulan Oktober kita mulai publish tuh akun kita. Sekarang followernya sudah luar biasa, termasuk akun saya juga kena dampak karena memang selalu dikaitkan dengan akun milik saya kan gitu. Jadi ruang media sosial memang kita manfaatkan betul, dan Kiai ini yang harus juga terinformasikan kepada para santri bahwa ruang media sosial ini tadi siapapun yang membuat platformnya, kita memanfaatkan untuk hal-hal yang positif itu jauh lebih baik. Bahkan yang meng-hire kita itu namanya Kiai Aden dari dari Cilegon ya. Kita diskusi dengan beliau karena memang mereka seorang ahli. Setiap pagi itu dia memanfaatkan dengan pengajian rutin di TikTok, dan itu benar banyak ininya. Nah, besok ya musik nuansa Islam mau tidak mau harus juga udah mengarah ke sana. Terima kasih. Ini seni dapat menyatukan dan perbedaan di antara kita. Kadang kita berbeda bahasa, tapi kalau kita dengar suara kedepang-kedepung, kita sama-sama bisa menikmatinya. Kalau lebih seperti itu seni. Dan agama menjadi bagian di dalamnya. Tapi tantangannya juga tidak mudah. Kalau kata Bung Haji Roma Irama gitu, bagaimana ketika seni, musik dan agama bisa bersatu gitu. Karena kan kalau kita melihat bagaimana seni riwayatnya dan bagaimana seni itu dia hadirnya gitu kan. Ada yang di tempat-tempat yang kurang bersih, ada yang di tempat-tempat yang kurang, dan ada yang mengajak kepada yang bukan seperti. Dan banyak juga orang yang terlena dengan seni ini, sehingga
terbawa arus yang kurang begitu baik. Nah, apakah ada standar-standar atau metode di pondok pesantren gitu Abah, supaya para santri-santri kita ini yang berkesenian tetap dijaga, tetap punya rem-rem dan patokan-patokannya untuk berkreasi seperti itu. Gimana itu Abah? Ya. Kalau di pondok pesantren tentunya kaitan dengan masalah seni, kita beri pencerahan. Pencerahan tersebut adalah fungsi daripada seni tersebut. Terlebih Rabana dan Qasidah ini ada beberapa fungsi kan. Pertama, bahwa kita sampaikan bahwa seni ini adalah merupakan sarana dakwah. Nah, artinya bahwa penyebaran ajaran Islam dan nilai-nilai keagamaan itu kita gunakan melalui seni. Akan lebih mengarah, kayak Sunan Kalijaga gitu ya. Akan lebih diterima gitu kan. Dan termasuk di dalamnya adalah penyemangat ketika orang-orang untuk lebih proaktif dalam kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua, bahwa seni tersebut terutama rebana itu adalah sebagai penyambutan bagi orang-orang yang terhormat. Ketika ada orang yang terhormat datang, kita sambut dengan rebana, itu kan luar biasa lah. Mereka akan merasa senang, mereka akan merasa lebih terhormat, diterima dengan baik. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam kegiatan-kegiatan kita sarankan bahwa memang ada nuansa seni tersebut. Pertama, bahwa semakin aktif, semakin semangat orang datang ketika akan ada acara-acara tertentu dalam keislaman. Dan yang keempat adalah itu yang saya sampaikan tadi, bahwa seni ini adalah merupakan alat komunikasi. Dan kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik ketika dibarengi dengan seni. Melalui dengan masyarakat, melalui dengan seni, insya Allah akan lebih terarah. Kita komunikasikan. Coba kalau nggak pakai seni, kadang-kadang mereka nggak datang. Tapi kita berkaku gitu. Tapi dengan adanya musik, maka insya Allah. Nah, kemudian bagaimana sih kita menghadapi kaitan dengan musik? Tergantung pada posisi niat kita. Innamal amalu binniyat. Ketika kita nawaitunya baik, insya Allah sesuatunya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau seandainya nawaitunya kita jelek, ya udah jelek gitu. Makanya tujuan kita adalah seni ini adalah alat untuk berdakwah, alat untuk komunikasi, dan alat untuk mempersatukan umat. Itu barangkali. Luar biasa. Nah, ini untuk penutup nih. Baik. Pak Ketua Laski Kabupaten Bogor, barangkali apa capaian-capaian yang harus dicapai gitu, maksudnya capaian-capaian ke depan, karena kan ini baru dibentuk saja, masuk ke ruang digital, bagaimana mengkampanyekan seni musik Islam kepada masyarakat yang pada umumnya seperti itu. Ini bukan hal yang mudah ya, ini berat itu. Sebagai seniman dan sebagai seorang anggota dewan juga, gimana itu capaian-capaiannya nanti yang harus diraih itu? Ya, jadi output dari setiap proses yang kita lakukan tentunya adalah syiar dan syair tadi. Ini menjadi media dakwah yang saya kira tadi sudah disampaikan oleh Abah Farhan akan menjadi efektif. Tapi selain itu kan di sini juga ada prestasi kan, ya ada prestasi. Ketika festivalnya berjalan, maka prestasinya berarti juga akan berjenjang. Dan karena ini diadakan secara berjenjang. Pada Laski Nusantara Fest 2025 kali ini pun kita mengirimkan 3 juara tingkat provinsi yang akan mewakili Kabupaten Bogor. Salah satunya bintang vokalis itu nanti Arobi dari Al Khairiyah, itu mau nyanyi lagu Gambus. Kemudian ada juga tim El Fawas, itu juga ada tim El Fawas, ya betul, El Fawas mewakili Kabupaten Provinsi Jawa Barat, itu Qasidah Klasik Putri. Jadi Qasidah Klasik Putri dewasa, kemudian remaja putranya grup Al Khairiyah
Itu dari Pamijahan, Gay. Ya, Jadi siap. nanti yang mewakili Provinsi Jawa Barat di nasional dari Kabupaten Bogor ada 3. Yang pertama adalah Qasidah Klasik Dewasa Putri grup El Fawas, dan yang kedua grup Remaja Putra Al Khairiyah dan Bintang Vokalis. Nah, kalau kemudian mereka sudah ya mudah-mudahan kita harapkan mereka bisa juara. Dan di event-event nasional sebelumnya juga ada banyak prestasi yang kita torehkan. Ada beberapa orang yang sudah juga secara nasional itu menorehkan prestasi cukup baik. Cuma publisitasnya kan masih kurang baik. Nah, harapan kita ke depan muncul talenta-talenta baru, karena nanti ke depan kita akan adakan event-event seleksi secara berjenjang sehingga minat dan daya tarik masyarakat untuk berlatih seni nuansa Islami, qasidah, hadroh, marawis, dan gambus, bintang vokalis gambus dan bintang vokalis religi itu semakin niat. Kenapa? Karena ada ruang di mana mereka dapat menjadi talenta dengan berprestasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional tentunya. Barangkali nanti ketika ada event di tingkat internasional juga, kalau ini kita akan terus dorong. Gitu. Terima kasih. Lanjut, Kang. Oke. Dengan seni hidup itu indah. Dengan seni hidup itu indah. Jadi seni Islami adalah sebuah ungkapan keindahan yang mencerminkan kebesaran Allah. Dengan memadukan keindahan, estetika, spiritualitas, dan moralitas. Seni ini mengekspresikan kekaguman terhadap ciptaan Tuhan. Seperti alam semesta, dan berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta menyebarkan nilai-nilai kebaikan seperti yang terlihat dalam suara-suara yang sangat indah, kaligrafi misalnya, atau alunan-alunan yang memang masuk ke hati kita. Makanya jangan lupa bahwa seni itu indah. Asik. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Abah Farhan mungkin bisa ditambah untuk penutup obrolan kita pagi ini. Ya, baik. Kalau saya berpandangan bahwa hidup ini akan semangat manakala dibarengi dengan sebuah keindahan. Asik. Asik. Keindahan tidak akan tercipta manakala tidak ada seni. Iya. Keren. Pesantren insya Allah ke depan itu akan kolaborasi dengan seni Mantap. supaya penyemangat dalam kehidupan ini supaya indah Iya. dan tentunya berkah. Iya. Jadi kayak lirik lagu nih. Itu harapannya tanpa begitu. cinta. Bagai Iya. Oke. Dan luar biasa. Dan memang dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan agama hidup lebih terarah, dan dengan seni hidup akan lebih indah. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Bapak-bapak, Pak Kiai, semuanya, kakak udah hadir di studio kami, dan kita berbagi dengan pendengar kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan. Amin. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yofri Haryadi, undur diri dari ruang dengar Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan lanjutkan ke warahmatullahi acara wabarakatuh. berikutnya, tetap di Pro 1 RRI Bogor. Lanjut ngopi lagi.